Masalah finansial keluarga mungkin adalah masalah finansial yang paling rumit yang bisa dihadapi oleh seseorang. Karena saat kita memiliki keluarga atau rumah tangga, tentu saja kita akan menghadapi lebih banyak tanggung jawab daripada sebelumnya. Kita akan menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang lebih luas yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga, yang tentu saja berkemungkinan lebih besar untuk memunculkan masalah-masalah yang bisa terjadi terkait finansial kita di masa depan. Karena semakin banyaknya tanggung jawab yang kita miliki terhadap kebutuhan yang semakin besar, tentu saja peluang dari terjadinya kesalahan akan semakin meningkat. Dan juga peluang kita untuk mengalami masalah finansial yang lebih kompleks juga akan semakin besar, karena di situ akan ada banyak sekali kebutuhan yang harus kita penuhi dari satu sumber penghasilan atau mungkin dari beberapa sumber penghasilan yang kita miliki. Jadi jangan heran kalau kamu melihat ada banyak keluarga atau rumah tangga yang ada di luar sana yang memiliki masalah keuangan yang cukup pelik. Ada yang sampai menjual barang untuk bisa bertahan hidup setiap hari, ada juga yang bahkan sampai berhutang hanya untuk makan setiap hari untuk seluruh anggota keluarga yang dimilikinya. Jadi di sini saya akan mengarahkan kamu ke arah solusi-solusi yang bisa kamu terapkan untuk bisa meminimalisir masalah finansial dalam rumah tangga ini. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 solusi masalah keuangan dalam rumah tangga yang tentu saja bisa langsung kamu terapkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke solusi yang pertama, yaitu tentu saja adalah dengan membuat anggaran bulanan. Jadi anggaran bulanan ini adalah solusi yang paling pertama yang wajib dilakukan oleh semua orang yang ingin keluarga atau rumah tangganya menjadi lebih harmonis atau lebih terlepas dari masalah finansial. Itu karena anggaran bulanan adalah pondasi dari bagaimana kita akan menggunakan uang yang kita miliki setiap harinya. Maka dari itu, kalau kamu merasa bahwa kamu sudah memiliki masalah finansial dalam rumah tangga kamu yang cukup pelik, mungkin kamu salah dalam membuat anggaran bulanan. Itu karena biasanya dalam rumah tangga itu kita memiliki sangat banyak kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh anggota-anggota keluarga kita, yang mana tentu saja pengeluaran kita cenderung untuk lebih banyak dan lebih kompleks daripada saat kita hanya menanggung diri kita sendiri. Dan disinilah biasanya terjadi kebocoran pengeluaran, di mana saat kita mengeluarkan uang untuk seluruh anggota keluarga kita, tidak sedikit dari kita yang mengeluarkan uang terlalu banyak dan terlalu besar dalam aspek-aspek yang tidak perlu. Misalnya aspek-aspek keinginan yang diinginkan oleh entah itu salah satu dari anggota keluarga kita atau keseluruhan anggota keluarga kita. Dan walaupun kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang kita butuhkan, kadang kita mengeluarkan uang dengan jumlah yang terlalu banyak yang sampai membebankan kita dan tidak cukup uang sisanya itu untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang lebih penting daripada kebutuhan tersebut. Maka dari itu ya, buatlah anggaran bulanan kamu jika kamu ingin keluar dari masalah-masalah finansial kamu saat ini. Bahkan kalau kamu sedang memiliki hutang yang terlalu banyak akibat pemenuhan kebutuhan yang harus kamu penuhi setiap harinya. Dan yang perlu kamu lakukan yang pertama adalah kamu harus bisa mencatat semua jumlah penghasilan kamu dalam 1 bulan penuh. Kemudian yang kedua, kamu perlu mencatat semua jumlah pengeluaran yang harus kamu keluarkan setiap bulannya. Dan kemudian setelah kamu mencatat kedua aspek tersebut, barulah kita bisa membagi berapa persen uang yang akan kita alokasikan dari gaji kita ke arah semua jenis pengeluaran yang kita miliki dalam 1 bulan penuh yang sudah kita tulis dalam daftar sebelumnya. Dengan begitu kita bisa melihat kemana sih kita akan mengeluarkan uang lebih banyak dan kemana kita harus mengeluarkan uang lebih sedikit. Dan dengan adanya anggaran bulanan ini, tentu saja kita akan berkemungkinan lebih kecil untuk mengeluarkan uang dalam aspek-aspek yang tidak kita perlukan. Kemudian solusi masalah keuangan dalam rumah tangga yang kedua adalah dengan memprioritaskan pengeluaran. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengeluaran yang ada dalam rumah tangga seseorang biasanya akan sangat-sangat besar jumlahnya dibandingkan saat kita hanya mengeluarkan uang untuk diri kita sendiri. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk bisa membuat prioritas. Kemana sih kita akan mengeluarkan uang lebih banyak? Dan dari semua pengeluaran yang kita lakukan dalam rumah tangga kita, pengeluaran yang mana sih yang harusnya kita potong dan kita hilangkan dari proses berbelanja yang kita lakukan dalam 1 bulan penuh ke depannya.
Jadi kalau kamu ingin membuatnya lebih sederhana, yang bisa kamu lakukan di sini, tadi saat kamu menuliskan semua daftar dari jenis pengeluaran yang biasanya kamu miliki dalam satu bulan penuh, kamu buatlah prioritas yang jelas terkait kemana kamu akan mengeluarkan uang yang kamu miliki ini nantinya. Jadi saat kamu menuliskan daftar tadi, buatlah prioritas di situ. Jadi taruhlah pengeluaran yang paling kamu prioritaskan di posisi daftar paling atas. Kemudian pengeluaran yang paling tidak kamu prioritaskan itu di daftar paling bawah. Dan di situ kita bisa melihat pengeluaran mana saja yang harus kita potong dari segi prioritas yang kita sudah buat sebelumnya. Dan dengan begitu kita tentu saja akan sangat sedikit mengeluarkan uang dengan keliru atau dengan sembarangan. Karena semua pengeluaran yang akan kita lakukan ke depannya sudah kita rencanakan dalam anggaran bulanan dengan prioritas-prioritas yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian solusi yang ketiga adalah dengan mengurangi hutang. Saya yakin kamu yang menonton video ini pasti pernah berhutang dan tidak sedikit dari rumah tangga yang ada di luar sana sudah memiliki hutang mereka masing-masing. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa berhutang adalah solusi paling cepat untuk sebuah masalah finansial keluarga saat kita membutuhkan uang, tapi berhutang juga menjadi masalah finansial terbesar dalam rumah tangga yang kita miliki. Dan bisa dikatakan masalah hutang adalah masalah paling besar yang bisa dimiliki oleh sebuah rumah tangga yang harus kita atasi. Dengan kata lain, kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih sejahtera secara finansial dalam rumah tangga yang kamu miliki, kamu harus bisa lepas dari hutang ini. Namun pertanyaannya mungkin ya kita sudah berhutang, tapi pertanyaannya bagaimana sih cara untuk mengatasi hutang yang sudah kita miliki dalam rumah tangga kita ini? Dan di sini untuk solusinya ada beberapa cara yang bisa kamu terapkan. Yang pertama itu adalah dengan membuat daftar hutang. Jadi tuliskanlah semua hutang yang kamu miliki dalam satu lembar kertas. Berapapun jumlah tempat kamu berhutang, tuliskanlah semuanya dengan detail dan juga dengan jumlah hutang yang kamu miliki ini. Kemudian yang bisa kamu terapkan di sini adalah kamu harus bisa memprioritaskan untuk membayar hutang yang memiliki bunga paling besar dari semua hutang yang kamu miliki ini. Karena biasanya beban keluarga atau beban finansial rumah tangga kita itu biasanya datang dari hutang dengan bunga yang paling tinggi atau paling besar. Maka dari itu kita jadikanlah itu sebagai sebuah prioritas untuk kita bayarkan terlebih dahulu. Itu karena saat hutang dengan bunga yang paling tinggi ini bisa kita lunasi, tentu saja kita akan merasa lebih tenang dan lebih santai daripada sebelumnya. Kemudian, cara yang berikutnya yang bisa kamu terapkan untuk melunasi hutang dalam rumah tangga kamu adalah dengan menggabungkan semua hutang yang kamu miliki ke dalam satu buah hutang dengan bunga yang paling rendah. Jadi kalau kamu sudah memiliki terlalu banyak hutang di berbagai tempat, cara yang bisa kamu terapkan untuk mempermudah kamu dalam melunasi hutang ini adalah pertama, kamu harus mencari tempat berhutang dengan bunga yang paling rendah. Kemudian, pinjamlah uang sejumlah semua hutang yang kamu miliki di semua tempat yang berbeda itu. Kemudian, lunasilah semua hutang-hutang tersebut dari uang yang kamu pinjam di satu tempat dengan bunga yang paling rendah tadi. Dengan begitu, kamu bisa terhindar dari bunga yang terlalu besar dan juga kamu bisa menjadi orang yang lebih fokus dalam membayar hutang di satu tempat saja. Kemudian, solusi masalah keuangan dalam rumah tangga yang keempat adalah tingkatkan pendapatan. Jadi masalah finansial biasanya memiliki dua solusi untuk bisa entah itu membayar hutang maupun untuk mengatasi masalah-masalah lainnya. Yaitu yang pertama adalah dengan berhemat lebih banyak dan yang kedua adalah dengan menambah penghasilan. Dan nomor 4 ini adalah kita akan fokus ke dalam peningkatan pendapatan. Jadi saat kamu memiliki lebih banyak uang daripada sebelumnya, tentu saja kamu akan berkemungkinan kecil untuk menghadapi masalah-masalah secara finansial di dalam rumah tangga yang kamu miliki. Apalagi peningkatan pendapatan ini kamu barengi dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Maka dari itu pertimbangkanlah untuk mencari pekerjaan sampingan untuk meningkatkan penghasilan yang kamu miliki setiap bulannya. Kalau kamu sudah memiliki satu pekerjaan pokok yang aktif, cobalah untuk mencari sumber pendapatan pasif, entah itu sebagai seorang YouTuber ataupun sebagai seorang investor di saham dan di sebagainya gitu.
Dan kalau kamu merasa bahwa kamu masih memiliki waktu kosong yang bisa kamu manfaatkan dalam satu hari penuh, kamu bisa mencoba untuk membuka sebuah bisnis baru untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi intinya di sini adalah jangan stuck dari satu sumber penghasilan, tapi tingkatkanlah kemungkinan kamu untuk mendapatkan sumber penghasilan lainnya. Dan kalau kamu ingin mendapatkan sumber penghasilan yang lebih dari tempat kamu bekerja saat ini, kamu bisa mengakalinya dengan menambah ilmu atau keterampilan kamu sehingga kamu bisa memiliki peluang untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada sebelumnya, kenaikan jabatan maupun peluang usaha yang lebih besar atau pendapatan yang lebih besar dari bisnis yang sudah kamu kelola saat ini. Intinya semua pengembangan diri itu bisa kamu manfaatkan untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar untuk bisa menanggulangi masalah finansial yang kamu miliki dalam rumah tangga kamu saat ini. Kemudian solusi masalah keuangan dalam rumah tangga yang kelima adalah menyimpan uang secara rutin. Jadi tabungan itu memang tidak semua orang setuju bahwa tabungan itu adalah hal yang wajib dimiliki oleh semua orang, karena tidak sedikit dari kita memilih untuk berinvestasi daripada menabung. Tapi menurut saya, kalau kamu sudah berkeluarga, saya sarankan agar kamu menyimpan uang dengan jumlah yang cukup banyak di dalam tabungan kamu. Kenapa? Karena saat kita berkeluarga, kita biasanya menghadapi masalah-masalah finansial yang cukup kompleks dan lebih besar daripada saat kita belum menikah. Maka dari itu, kita biasanya selalu membutuhkan uang-uang secara instan atau uang yang memiliki likuiditas yang tinggi atau langsung cash gitu. Dan biasanya saat kita berinvestasi di suatu tempat, uang cash itu akan sulit kita dapatkan dan membutuhkan waktu sampai beberapa hari untuk bisa menjadi cash kalau kita berinvestasi. Dan disinilah manfaat dari menyimpan uang dalam jenis tabungan. Apalagi kalau kita ingin menambah tabungan ataupun berinvestasi. Biasanya modal pertama yang kita manfaatkan untuk memulai bisnis kah atau melakukan sesuatu gitu, entah itu untuk berinvestasi, biasanya kita ambil dari tabungan yang kita miliki. Dengan kata lain, tabungan adalah wadah utama dari pemanfaatan uang yang akan kita lakukan atau pengembangan proses finansial yang kita lakukan ke depannya. Dengan kata lain, kita harus bisa memiliki tabungan, entah itu untuk mengatasi masalah finansial kita ataupun untuk proses pengembangan kondisi finansial yang kita miliki saat ini, entah itu dari investasi maupun dari bisnis kecil-kecilan. Kemudian solusi masalah keuangan dalam rumah tangga yang keenam adalah pendidikan keuangan. Setiap dari kita yang memiliki rumah tangga haruslah memiliki perkembangan pendidikan finansial atau pemahaman finansial yang terus terjadi setiap harinya. Kenapa? Karena tanpa adanya pemahaman tentang uang, tentang bagaimana kita akan menyimpan uang, tentang bagaimana kita akan mendapatkan uang, sampai tentang bagaimana kita akan mengeluarkan uang yang kita miliki, kita tidak akan bisa keluar dari masalah finansial yang kita miliki saat ini. Karena memang masalah finansial ini bisa kita atasi jika kita memiliki pemahaman finansial yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Bahkan orang yang memiliki sedikit sekali uang, dengan adanya ilmu yang tepat tentang bagaimana mereka akan mengelola uang, orang tersebut juga akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi kaya daripada orang yang memiliki lebih banyak uang tapi tidak memiliki ilmu yang tepat dan cocok untuk bisa mengembangkan kondisi finansial mereka. Dengan kata lain, kalau kamu ingin mengatasi masalah finansial kamu harus bisa terus meluangkan waktu kamu untuk belajar tentang uang, tentang semua aspek yang dibutuhkan untuk keluar dari masalah finansial maupun untuk mengembangkan kondisi finansial kamu saat ini. Dan terkait tempat kamu untuk belajar atau meningkatkan pendidikan keuangan kamu, ada banyak sekali sumber, bisa dari video YouTube, dari podcast, dari buku, maupun dari audiobook. Intinya yang pertama, kamu harus memiliki kesadaran dan mau untuk berubah menjadi orang yang lebih peduli tentang ilmu finansial, barulah kamu bisa mendapatkan ilmu dari berbagai tempat yang bisa kamu akses. Kemudian solusi masalah keuangan dalam rumah tangga yang ketujuh adalah dengan memanfaatkan teknologi. Jadi kalau kamu merasa kewalahan dalam mengatasi proses pengelolaan keuangan kamu dalam rumah tangga kamu, atau saat kamu ingin mengatasi masalah finansial yang sedang kamu alami saat ini, kamu bisa mencoba untuk menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan
untuk melacak pengeluaran yang kamu lakukan. Karena sekarang ini ada banyak sekali aplikasi yang bisa kamu manfaatkan di Play Store atau App Store dimanapun itu, yang bisa membantu kamu dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga kamu. Dan bahkan dalam bisnis pun ada sekarang itu gitu. Jadi dengan kata lain, kalau kamu adalah orang yang malas untuk berkembang secara manual, kamu ingin semuanya itu secara instan, kamu bisa mendownload aplikasi-aplikasi pengelolaan keuangan yang ada di internet. Dan itu bisa membantu kamu dalam mengelola uang kamu dalam rumah tangga kamu dengan lebih cepat daripada hanya belajar dari nol sampai kamu benar-benar paham bagaimana cara untuk mengelola keuangan yang baik dan benar. Dan ini bisa akan menghemat waktu kamu dan juga mempercepat proses penyelesaian masalah yang sedang terjadi dalam ranah finansial di lingkungan keluarga kamu saat ini. Kemudian, solusi masalah keuangan dalam rumah tangga yang terakhir atau yang ke-8 adalah evaluasi dan sesuaikan. Jadi, untuk orang yang belum menikah sekalipun, membuat anggaran bulanan dan mengevaluasi anggaran bulanan tersebut setiap akhir bulan adalah hal yang harus dilakukan. Itu karena kita selalu memiliki pengeluaran-pengeluaran yang kadang tidak kita petakan dalam anggaran kita, dan malah membuat kita mengeluarkan uang jauh lebih besar daripada yang seharusnya yang sudah kita buat dalam anggaran bulanan kita. Apalagi kalau kamu sekarang sudah memiliki rumah tangga kamu sendiri. Tentu saja kemungkinan kamu untuk mengeluarkan uang dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak kamu petakan sebelumnya itu akan jauh lebih besar kemungkinannya daripada mereka yang belum menikah. Jadi kamu harus tetap mengevaluasi dan menyesuaikan anggaran bulanan kamu secara berkala. Karena tanpa adanya penyesuaian ini, tentu saja kamu akan mengeluarkan uang di aspek-aspek yang tidak kamu ketahui, yang tidak kamu baca sebelumnya, yang mungkin kelihatan kecil gitu pengeluarannya, tapi kamu mengeluarkannya sedikit demi sedikit sampai uang kamu itu habis keseluruhannya gitu. Jadi kamu harus bisa melihat semua proses pengeluaran kamu setiap harinya sekecil apapun itu. Dan kamu harus bisa melakukan evaluasi untuk bisa menyesuaikan anggaran bulanan kamu setiap bulannya, sehingga kamu bisa paham pengeluaran-pengeluaran baru apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh anggota keluarga kamu yang membuat uang kamu begitu boros di luar dari perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi tetaplah mengevaluasi dan menyesuaikan kondisi keuangan kamu sehingga kamu bisa lebih terhindar dari pengeluaran yang tidak kamu petakan sama sekali. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya dan kita semua. Saya doakan rumah tangga kamu bisa memiliki kesejahteraan finansial di masa depan dan kamu bisa menjadi orang yang lebih paham dan pandai terkait bagaimana kamu akan mengelola uang kamu setiap harinya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian dari program Diri. Wassalam.